Shalom teman-teman. Gimana ada sukacita hari ini? Luar biasa. Mas Rafa ada sukacita hari ini? Ada. Mbak Cantika? Luar biasa. Luar biasa sekali, mantap. Kembali lagi di persekutuan Komra online hari ini. Tetap semangat ya teman-teman, walaupun masih daring, masih via YouTube. Kita berdoa bersama semoga kita bisa segera bertemu di Komra seperti biasa, seperti dulu. Amin. Oke teman-teman, sebelum memulai Komra kita lebih jauh, kita akan angkat satu pujian, yaitu Hatiku percaya. Padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sebelum memulai Komra online pada sore hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mempersatukan kami kembali pada persekutuan Komra pada hari ini. Walaupun masih secara daring, Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai persekutuan. Kami kiranya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke, kan tadi ini bersukacita sekali ya. Pasti Iya. kalau bersukacita itu berkatnya luar biasa Luar sekali. biasa. Mas Rafa gimana berkatnya? Berkat saya pada hari ini, puji Tuhan bisa melayani Komra pada sore hari ini kembali. Mantap. Masih bisa makan enak? Wis. Ikut puasa, Mas? Enggak. Udah. Oke, mantap. Mbak Cantika bagaimana berkatnya? Berkatnya minggu ini puji Tuhan ya lumayan enteng lah, tugas-tugasnya juga enteng. Puji Tuhan. Terus kemarin hari Rabu juga ada libur sehari, lumayan buat leha-leha. Terus puji Tuhan masih bisa makan enak, masih bahagia, puji Tuhan bisa melayani lagi di Komra. Terima kasih. Mantap sekali. Ya, shalom teman-teman. Shalom. Berkat saya, puji Tuhan masih diberi kesehatan, masih bisa melayani Tuhan melalui Komra. Terus juga puji Tuhan minggu ini produktif, nggak hanya rebahan di rumah aja, akhirnya bisa keluar rumah, tapi tetap prokes, terus masih bahagia, itu aja. Terima kasih. Oke, sebelum memulai Komra kita lebih jauh, sebelum memasuki firman, kita mau angkat satu pujian lagi, yaitu Bapa yang kekal. kasih yang sempurna telah ku terima darimu.
Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kepada Mas Ido waktu dan tempat kami persilakan. Tak mudah untuk kita hadapi perbedaan yang berarti. Tak mudah untuk kita lewati rintangan silih berganti. Kau masih berdiri, kita masih di sini. Tunjukkan pada dunia arti sahabat. Kau teman sejati, kita teman sejati. Hadapilah dunia, genggam tanganku. Halo, shalom teman-teman di remaja. Saat sore hari ini kita ingin belajar bersama. Kalau teman-teman tadi sekilas saya nyoba, ini lagu lama ya, saya lupa ini tahun berapa. Tapi kalau mungkin nanti teman-teman penasaran dengan lagu ini adalah salah satu karyanya Niji Band, waktu itu pernah sangat terkenal sekali. Dan ini salah satu lagunya adalah tentang sahabat gitu. Saya cukup senang dengan lagu ini karena dia membawakan arti gitu ya, menyampaikan sesuatu tentang sahabat. Apa sih nilai-nilainya sahabat seperti itu? Nah, sebelum sampai ke sana, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan saat petang hari ini, sore hari ini, kami boleh Tuhan berikan waktu untuk kami bersama-sama belajar tentang arti sahabat dan bagaimana kami harus berlaku sebagai sahabat. Bagaimana kami harus meneladani Tuhan yang sudah terlebih dahulu melakukannya kepada kami. Ajar kami setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, di dalam kondisi apapun mereka yang saat ini boleh bersama-sama bersatu hati untuk mengikuti persekutuan ini, terlebih untuk saat ini menerima pengajaran yang dari Tuhan. Biarlah Tuhan bukakan hati dan pemikiran mereka, taruhkan kebijaksanaan, taruhkan roh Tuhan, Roh Kudus yang akan menguduskan hati, sehingga setiap firman Tuhan yang Tuhan taburkan akan jatuh di hati yang subur, sehingga benih itu, firman itu boleh tumbuh dan menjadi buah pada musimnya. Kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk segala hal yang sudah kami alami dalam setiap hari Tuhan, penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Di dalam tangan pengasihan-Mu kami bersyukur dan berserah untuk menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Baik, teman-teman remaja, saat sore hari ini kita, sebelum sampai ke kita belajar tentang sahabat gitu ya, saya ingin tanya ini. Jadi teman-teman kan saat ini mengalami proses yang namanya belajar daring gitu ya. Ini sebenarnya adalah salah satu masa atau zaman yang sebenarnya kalau secara pribadi saya belum pernah memikirkannya, bahwa tiba-tiba akan ada pelajaran harus daring pakai laptop masing-masing di rumah masing-masing. Itu saya belum pernah mikirkan, karena selama ini dulu di pengalaman saya adalah ya kita harus bertemu di sekolah gitu. Bertemu di sekolah, bertemu dengan banyak teman, dan itu yang membuat saya rindu berangkat ke sekolah dan bertemu teman-teman. Jadi kalau untuk belajarnya mungkin saya kurang tertarik gitu ya, kurang tertarik banget. Tapi lebih tertarik pasti, wah bangun pagi nanti ketemu teman-teman, main di sekolah dulu, main di sekolahan, main apalah gitu ya. Nanti kita bisa bercanda bareng seperti itu. Jadi mungkin yang malah
diingat dan kita inginkan adalah bagaimana kita bisa bertemu dengan teman-teman. Nah, di waktu belajar daring ini, coba teman-teman ingat-ingat nih. Kan mungkin sudah 1 tahun ya, sudah 1 tahun nih belajar kayaknya. Sudah berapa banyak teman yang sudah kalian kenal, terutama untuk kalian yang mungkin naik dari SD ke SMP gitu ya, atau dari SMP ke SMA mungkin. Seberapa banyak teman yang kalian kenal dan seberapa dekat kalian dengan teman-teman kalian ketika kalian harus belajar daring? Kira-kira terasa asing tidak? Mungkin pada saat daring gitu ada Zoom ya, Zoom meeting, pakai Zoom meeting ada banyak gambar gitu. Wah, ini siapa? Ini teman. Mungkin ada yang dulu dari sekolah yang sama, tapi ada juga beberapa mungkin yang dari sekolah yang berbeda. Nah, itu mungkin jadi sesuatu yang kurang nyaman gitu ya, ketika kita tidak bisa bertemu, bertatap muka, tertawa bersama, bermain bersama. Kalau zaman dulu saat saya SD SMP dulu, pagi-pagi sebelum masuk kelas mungkin kita bisa main dulu, entah gobak sodor kalau waktu itu ya. Kalau pas SMP bisa basket dulu sebentar, baru habis itu masuk sekolah gitu. Nah, di masa-masa daring ini saya percaya mungkin tidak akan mudah bagi teman-teman. Tapi inilah yang harus teman-teman jalani. Ini adalah proses yang teman-teman harus lewati semuanya gitu ya. Seberapa rindukah kalian tentang kebersamaan dengan teman-teman? Saya yakin di luar dari sekolah kalian punya banyak sekali teman. Mungkin 10, 20, 30 atau mungkin 100. Mungkin lebih dari itu, teman. Teman ketika kita bertemu orang baru atau komunitas baru, kenalan sebentar jadi teman. Gitu kan? Perkenalan nama, oke, jadi teman. Gitu. Secepat itu memang untuk bisa kita mendapatkan teman. Nah, saat ini kalau kita mau belajar sekilas gitu tentang teman dan sahabat. Apa sih teman dan sahabat? Kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebenarnya tidak banyak perbedaan. Kalau teman itu apa ya? Teman itu artinya kawan, sahabat. Nah, sahabat itu apa? Sahabat itu ya kawan juga sama. Jadi antara teman dengan sahabat itu adalah dua hal yang secara makna di bahasa Indonesia, di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah sesuatu hal yang sama, hampir mirip. Misalnya teman bekerja, kalau di lingkungan yang sudah bekerja, teman belajar, teman bermain, seperti itu ya. Jadi ketika teman-teman bermain di suatu tempat, di tempat yang baru, ketemu orang-orang baru, bisa cepat itu teman-teman punya teman yang baru. Begitupun ketika di sekolah atau di tempat main atau dimanapun, teman itu akan sangat cepat kita dapatkan dan mungkin jumlahnya bisa sangat banyak. Kembali lagi, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sahabat juga punya arti yang sama tentang adalah dia juga teman atau kawan, jadi mirip gitu. Tapi ada beberapa pernyataan atau orang mengartikan tentang sahabat dan teman itu berbeda. Salah satunya, kalau teman itu kita bisa mendapatkannya dalam tempo waktu yang singkat gitu. Jadi secara waktu, teman itu kita peroleh dalam tempo yang singkat. Berkenalan saja sebentar, kalian masuk ke komunitasnya atau perkumpulannya, teman bermain dan lain-lain, itu sudah bisa menjadi teman secara waktu. Beda dengan sahabat. Kalau sahabat, teman-teman membutuhkan waktu yang lebih panjang, pertemuan yang lebih intens, lebih lama. Ya mulai dari kegiatan-kegiatan, tidak hanya sekedar bermain ya, entah kegiatan di gereja, kegiatan di sekolah, kegiatan belajar, apapun. Tapi waktunya itu butuh waktu yang panjang. Kenapa? Karena ketika seseorang akan merubah atau berubah dari sosok teman menjadi sahabat, ada hal yang harus ditanamkan. Pertama, tentang kepercayaan.
ketika kita sudah terbiasa dengan orang dan kita mulai mengenalnya, maka kita semakin lama akan bisa menaruhkan kepercayaan tentang sesuatu, tentang rahasia-rahasia tertentu di dalam kehidupan kita secara pribadi kepada orang itu. Sehingga kalian bisa sharing, ngobrol ke cerita ya, mungkin tentang kisah apa ya, ya mungkin tentang kisah cinta atau apapun gitu ya, atau kisah baru tidak suka dengan seseorang, kurang suka. Kemudian kalau dibilang, kalau saat-saat ini orang bilangnya yang lebih banyak ke ibu rumah tangga ya, bilangnya pakai gibah atau macam-macam seperti itulah ya. Itu bisa terjadi. Jadi teman-teman, kalau kita mau merubah untuk dari teman yang sangat banyak, kemudian kita mau merubahnya menjadi seorang sahabat, maka kita perlu waktu yang lebih panjang. Dan di dalam hal itu ada kepercayaan yang kita taruhkan. Kenapa? Karena kita mau cerita sesuatu tentang hal yang rahasia yang sebenarnya kita alami. Kalau kita tidak memiliki kepercayaan kepada orang yang mau kita berikan cerita, tentunya kita nggak akan berani. Takutnya malah tersebar kemana-mana. Jadi ketika kita punya sahabat, kita butuh waktu yang lama dan kita harus menaruhkan kepercayaan ke sahabat itu. Percayaan, dan kita bisa cerita, kita bisa mengungkapkan perasaan kita bisa sharing secara mendalam tentang apa yang kita rasakan dalam hidup kita. Entah waktu yang menyenangkan, saat-saat yang menyenangkan, kondisi yang menyenangkan, atau malah dalam kondisi-kondisi yang kurang menyenangkan. Kita akan bisa bercerita kepada kepada sahabat kita dengan harapan sahabat kita itu akan menjadi penopang atau penolong kita untuk membagi beban kita dan mungkin bisa membantu memulihkan perasaan kita. Yang kedua, ada kasih di dalamnya. Tidak hanya sekedar percaya kalau engkau tidak peduli kepadanya, itu juga tidak akan berjalan. Tapi ketika engkau memberikan kepedulian, perhatian, kasih, maka persahabatan itu bisa akan timbal balik dan akan semakin kuat. Bahkan dalam beberapa hal, sahabat itu bisa tahu sangat banyak tentang ciri-ciri kalian, tentang hobi kalian, tentang sesuatu yang mungkin tidak dimiliki orang lain gitu ya. Jadi kalau dia itu tipenya seperti ini, itu yang sahabat mungkin akan jauh lebih mengenal, bahkan dibandingkan dengan saudaranya, kakaknya, adiknya, atau bahkan orang tuanya. Bisa jadi seperti itu, karena ketika engkau sudah bertemu dengan sahabatmu, engkau akan bisa cerita lebih banyak. Karena kita terkadang kan dengan orang tua kita sungkan, dengan kakak, dengan adik apalagi. Mungkin kita akan sangat sungkan menceritakan sesuatu hal yang bisa dibilang itu kurang pantas atau kurang baik. Yang tidak, mungkin bisa bilang tidak cukup layak untuk kita ceritakan ke mereka dengan ketakutan yang ada gitu. Tapi ketika engkau punya sahabat yang sangat dekat, engkau akan mau bercerita panjang dan sangat dalam. Bahkan mungkin kalau dibilang sebagian hidupmu sudah engkau percayakan kepada sahabatmu. Nah, saat ini teman-teman, sahabat yang seperti apa yang kita butuhkan? Sahabat yang modelnya kayak apa sih? Yang contohnya seperti apa gitu. Jadi kalau kita nanti bisa cari ya, karena teman-teman semuanya saya yakin ada gadget di rumah. Bahkan kalian sekarang ini mungkin juga pegang HP. Mungkin kalau teman-teman searching di Google tentang perbedaan teman dan sahabat gitu, nanti akan ketemu ada beberapa tulisan di sana, misalnya kumparan atau dari Liputan 6 atau dari manapun, Kompas mungkin. Itu kan mengartikan ada beberapa banyak itu. Salah satunya kalau teman itu sukanya basa-basi. Tapi kalau sahabat itu jauh lebih jujur. Kalau teman jumlahnya banyak, kalau sahabat itu cuma sedikit. Mungkin dari 10 cuma 1 yang menjadi sahabat. Nah, saat ini kita akan belajar bersama teman-teman. Kita akan membuka Alkitab kita. Alkitab tulis maupun Alkitab elektronik boleh ya.
Semoga tidak berbeda. Kita akan bersama-sama membuka dari Yohanes 15. Yohanes 15 ayatnya yang 9 sampai yang ke-17. Ya, dibuka dulu. Yohanes 15 ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-17. Sudah? Oke, ready? Sudah dibuka atau mau mendengarkan saja boleh. Kalau bisa dibuka ya, kita membaca bersama. Sudah siap? Kita akan baca ya. Saya akan baca, teman-teman boleh bisa mengikuti. Yohanes 15 ayat yang ke-9 sampai dengan yang 17. Demikian firman Tuhan. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Mungkin kita atau teman-teman remaja sudah bisa menangkap beberapa hal. Coba kita amati bersama gitu ya. Kita lihat lagi sekilas. Coba teman-teman baca aja sekilas. Ada salah satu kata yang sering disebutkan di situ yang punya nilai besar. Yang bisa dibilang menjadi kunci tentang bagaimana menjadi seorang sahabat. Ada yang bisa menemukan mungkin? Coba dibaca sekilas. Oke, dicari kata apa yang cukup sering muncul di sana. Dari ayat yang ke-9 sampai dengan ke-17. Sudah ketemu? Oh, masih baca. Oke. Sudah? Ada yang menemukan? Ada yang menemukan? Kasih. Iya. Kasih. Betul. Kita lihat dari ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku. Bentuk lain dari kasih ya. Kata kasih adalah mengasihi juga. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Aduh, sudah diulang kedua ini. Tinggallah di dalam kasihku itu. 3. Ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ayat yang ke-11. Lanjutkan. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. 6. Ya, sudah 6. Supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. 7. Tidak ada kasih yang lebih besar. 8. Daripada kasih. 9. Seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau
kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, dan seterusnya. Minimal kita temukan sudah ada 9 kata di situ. Dari 9 sampai 17 ada 8 ayat. Ada 9 kata kasih yang menjadi kunci di sini. Teman-teman, apa sih kenapa kasih ini menjadi sesuatu yang bernilai tinggi di dalam sebuah persahabatan? Kita menginjak lebih jauh ya, dari yang berteman, kemudian kita saring teman-teman itu untuk bisa menjadi sahabat. Maka kita menemukan di perikop ini, di ayat ini, dari ayat 9 sampai yang ke-17 ada nilai kasih di dalamnya. Ini menjadi salah satu kunci. Kasih ini kenapa menjadi sesuatu yang penting? Jadi kalau diibaratkan dalam sebuah persahabatan, tidak hanya kepercayaan yang penting, tapi kasih yang lebih dari itu. Kasih ini menjadi pondasi. Pondasi itu kalau teman-teman lihat orang bangun rumah, maka di paling dasar sebelum dia menata bata, atau istilahnya batako, atau mungkin sekarang bisa hebel atau apa istilahnya itu, maka di bawahnya akan dibuat fondasi. Dan itu fondasi itu yang akan menentukan kekuatan dari rumah yang dibangun di atasnya. Kasih menjadi fondasi kehidupan agar kehidupan itu menjadi kokoh, agar bangunan itu menjadi kokoh. Ketika kita menerapkan kasih ini dalam persahabatan kita, maka persahabatan ini akan menjadi kokoh. Ayat yang 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Kalau kita ingin tinggal di dalam kasih, Tuhan mintanya apa? Tuhan Yesus mintanya apa di sini? Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. So, kalau kita ingin jadi sahabatnya Tuhan, tidak hanya sahabat dengan manusia, tapi kita lebih lagi menjadi sahabatnya Tuhan Yesus, maka pertama kita harus menuruti perintah Tuhan. Ada banyak perintah Tuhan, nanti teman-teman bisa gali di situ. Salah satunya adalah kasih itu. Ketika kita menerapkan perintah Tuhan, secara tidak langsung kita sudah tinggal di dalam kasihnya Tuhan. Kita sudah mendapatkan kasihnya Tuhan, dan itu menjadi pondasi yang kuat untuk hubungan kita dengan Tuhan. Dan itu pun menjadi fondasi yang kuat untuk kita terus percaya bahwa kita sudah diberikan surga oleh Tuhan. Ketaatan yang seperti apa yang diinginkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Kita lanjutkan dari ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Kasih ini menjadi kekuatan karena orang di dalam kehidupannya, kita sebagai manusia secara fisik ini kita punya kelemahan. Tidak selamanya kita selalu sehat, iya kan? Saya termasuk salah satu orang yang dianggap kalau saat ini istilahnya penyintas gitu ya. Penyintas itu adalah orang yang pernah terkena COVID-19. Ya, saya pernah dinyatakan positif COVID-19 dan saya harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari di rumah. Kebetulan istri saya juga setelah saya cek antigen, kemudian selisih 1 hari istri saya cek juga dan dinyatakan positif juga. Jadi puji Tuhan kami berdua mengalami, jadi kami masih bisa menjalani isolasi mandiri ini berdua. Nah saudara-saudara, ada banyak cerita bahwa yang paling berat dari COVID itu sebenarnya kalau
orang yang tidak memiliki penyakit bawaan, misalnya asma dan lain-lain seperti itu, adalah ketika harus menjalani isolasi mandiri. Dia harus menyendiri, harus terpisahkan dengan lingkungan masyarakat, lingkungan pertemanan dan lain-lain. Dia sendiri ada di rumah. Dan itu saudara-saudara, itu sangat tidak nyaman. Saya menjalani. Puji Tuhan, saya masih berada di rumah dengan istri saya yang kebetulan dinyatakan positif juga. Jadi kami prokes, tetap menerapkan prokes, tapi kami tinggal bersama di dalam satu rumah. Jadi kami tetap bisa sharing. Bahkan sangat bersyukur bahwa ketika kami mengalami COVID itu, kami bisa semakin intim dengan Tuhan. Kami bisa belajar firman Tuhan. Dan itu yang menguatkan kami. Dengan kami belajar firman Tuhan, kami mendapatkan sukacita. Dan sukacita itulah yang menguatkan kami. Yang membuat hari-hari kami yang kami pikirkan 14 hari akan berat, ternyata tidak. Kami menjalani dengan sukacita dan mendapatkan banyak makna. Kami penyintas COVID, bahkan kami bisa mendonorkan darah kami untuk membantu. Gitu ya. Istilahnya donor plasma seperti itu. Menjadi orang yang bermanfaat. Kami tidak terlalu takut lagi dengan virus karena kami sudah terkena gitu. Kami tetap menjaga kesehatan, tapi secara pribadi kami merasa lebih tenang, nyaman. Hanya pada saat-saat terkena itu yang cukup berat. Saudara, ketika kita tinggal di dalam kasih, maka kasih itu akan memberikan kekuatan dan memberikan sukacita. Seperti firman Tuhan nyatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu atau sukacita kita menjadi penuh. Kita lanjutkan ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan Yesus berkata seperti ini. Dia sudah memberikan teladan. Dia tidak hanya omdo kalau orang bilang ya, tidak hanya omong doang. No. Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita, maka Dia ingin kita yang adalah sahabatnya, karena Tuhan menganggap kita sahabat ya. Tuhan Yesus menginginkan kita yang sudah menjadi sahabatnya ini juga mengikuti, meneladani dan menerapkan apa yang sudah Tuhan lakukan itu dalam kehidupan kita, yaitu mengasihi. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini kalau secara manusia mungkin saya belum temukan ya. Cerita di manusia saya mungkin belum bisa temukan orang yang mau memberikan nyawanya. Kalau orang yang menggantikan anaknya di penjara mungkin ada ya, orang tua seperti itu ada. Atau anak kembar kemudian yang satunya yang tidak bersalah malah menggantikan saudaranya yang bersalah untuk di penjara. Mungkin ada ceritanya seperti itu. Tapi kalau memberikan nyawa, sepertinya saya belum menemukan. Dan itu terjadi dan dijalani oleh Tuhan Yesus. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini luar biasa. Mungkin untuk bagian ini kita belum bisa. Sangat berat memberikan nyawa yang kita pikirkan kita itu sudah lahir, menjadi besar, tumbuh dewasa atau tumbuh besar. Kita punya sahabat yang banyak, kita punya teman yang banyak, mungkin keluarga yang menyenangkan. Kalau harus melepaskan nyawa itu kayaknya tidak mungkin kan gitu. Tapi Tuhan Yesus menjalani. Dia memberikan nyawanya untuk kita yang dianggap sebagai sahabat-sahabatnya. Ayat 14, kamu adalah sahabatku. So, lihat. Dia yang ke-14, Tuhan Yesus katakan, kamu adalah sahabatku. Ada syaratnya. Kita lanjutkan, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau tadi di awal saya bilang proses untuk menemukan sahabat itu cukup panjang. Benar? Kalau teman mungkin ketemu sekali, gapruk, banyak main bareng, jadi teman. Tapi kalau sahabat itu kita harus menjalani mungkin bertahun-tahun baru yakin gue sahabatku ketika kita berani menceritakan rahasia kita, begitu juga sebaliknya. Prosesnya panjang, tapi kalau Tuhan kita lihat di sini. Bukan masalah lamanya, tapi yang kita lihat di ayat 14 ini. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Syaratnya gak aneh-aneh. Ketika kita mau melakukan atau berbuat apa yang Tuhan perintahkan sama kita,
kita menjadi sahabatnya. Tuhan tidak memberikan syarat, oh kalau kamu jadi sahabatku kamu harus berkulit putih, oh kamu harus ganteng, cantik, cakep, apapun lah, tajir, pinter main musik, pinter main olahraga, pinter olahraga gitu ya maksudnya. Enggak seperti itu. Tidak banyak syaratnya. Ayat 14 kita ulang lagi. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Lihat ya. Ketika kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, salah satunya adalah mengasihi sesama, kita menjadi sahabatnya Tuhan. Kalau sahabat itu memberikan segala sesuatu, dan bahkan Tuhan memberikan teladan yang luar biasa. Ketika dia mau menjadi sahabat kita, dia memberikan nyawa. Tidak tanggung-tanggung saudara-saudara. Nyawa sebagai tebusan dan kita diselamatkan. Ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara, kalau pada saat saya dulu remaja maupun muda, ada orang bercerita hamba itu apa sih? Hamba itu adalah mungkin bisa dibilang kayak pembantu seperti itu. Hamba itu bawahan, apapun yang diperintahkan oleh tuannya dia harus lakukan. Mau disuruh guling-guling, mau disuruh lompat mungkin lompat. Jadi nggak tahu maksudnya tuannya mau apa, hanya mungkin untuk kesenangan saja, dia harus lari jauh balik lagi ke sini, jalan mundur dan seterusnya hanya untuk kesenangan tanpa melihat atau tanpa mempunyai kasihan dan seterusnya. Itu terjadi dan dialami oleh seorang hamba karena dia hanya harus mengikuti perintah tuannya. Dan kita tidak disebut Tuhan sebagai seorang hamba. Sekalipun kita terkadang di dalam pujian menempatkan diri sebagai seorang hamba. Karena kita memandang Tuhan yang begitu besar. Tapi dalam perikop ini, dalam ayat ini Tuhan nyatakan, Tuhan tidak lagi menyebut kita sebagai hamba. Tapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Tidak ada rahasia tentang kerajaan surga, tentang keselamatan, semuanya sudah diberikan kepada kita. Tinggal kita mau seperti apa gitu kan. Lanjutnya ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bukan kita yang memilih Tuhan. Percaya ini. Tapi Tuhan yang sebenarnya sudah memilih kita. Betapa berharganya kita, yang kita mungkin kalau di hadapan Tuhan ini karena kita bukan apa-apa. Kalau hamba dengan Tuhan itu masih sama-sama manusia gitu ya. Tapi ketika kita manusia sudah dengan Tuhan, apa itu jaraknya sudah terlalu jauh. Tapi Allah, Bapa, Tuhan Yesus menyebut kita sebagai seorang sahabat. Ini hubungan yang sangat dekat. Seperti pertemanan. Kenapa? Saudara-saudara, Tuhan menyebut kita sahabat. Karena Tuhan ingin kita memberitakan firman-Nya, memberitakan kasih-Nya, memberitakan hal-hal besar yang sudah dilakukan Tuhan, supaya kita bisa berbuah. Berbuah itu apa? Ya, tindakan-tindakan kita, perilaku kita ketika kita belajar, ketika kita di lingkungan pergaulan, ketika kita di lingkungan bermain, atau apapun. Ketika kita menjadi manusia yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan yang baik, orang akan melihat tingkah laku kita. Saat itulah, buah-buah itulah dilihat. Wah, anak orang Kristen seperti ini ya, beda. Tidak mudah marah. Mengampuni, ini hal yang susah teman-teman. Mengampuni bukan perkara mudah, tapi Tuhan sudah perintahkan kita harus mengampuni, sama seperti Bapa sudah mengampuni kita. Ya, itu yang membuat kita berbeda dari orang lain. Orang yang tidak mengenal Tuhan bukan sahabat Tuhan. Tapi ketika kita sebagai sahabatnya Tuhan, kita mengikuti perintahnya, kita menaruhkan kasih,
maka kita sudah menyatakan diri sebagai sahabat. Dan kita berharap buah-buah kita tentang kasih ini akan dinikmati oleh orang-orang di luar kita. Dan mereka akan mengenal Tuhan secara pribadi. Bahkan Tuhan tidak hanya ingin kita berbuah, tapi ketika kita sudah mau mengikuti perintah Tuhan, kita mau tinggal di dalam kasih Tuhan, maka apa yang kita minta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan berikan. Jadi hal-hal yang kita minta, yang itu tentang kehidupan rohani kita, hal-hal yang itu akan bisa menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita minta kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya kita akan mendapatkannya. Ayat yang terakhir, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Poin ini menjadi poin yang penting, saudara-saudara, teman-teman yang ada di rumah. Perintah Tuhan yang terakhir adalah kasihilah seorang akan yang lain. Tuhan sudah menjadi seorang sahabat bagi kita, maka kita harus memberikan hidup kita untuk Tuhan. Betul? Itu belum cukup. Bagi Tuhan itu belum cukup. Tidak cukup kita hanya memberikan hidup kita kepada Tuhan Yesus, terus kita menjadi rajin, orang yang sangat rajin beribadah, berdoa, hanya rumah gereja. No, bukan seperti itu. Rumah persekutuan gereja, balik lagi rumah persekutuan gereja, bukan seperti itu. Tapi poinnya yang terakhir, kasihilah seorang akan yang lain. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, maka seharusnya lah kita mengasihi orang lain. Poin menjadi seorang sahabat sebagai sesama manusia adalah kepercayaan. Yang kedua adalah kasih. Bagaimana kita bisa mengasihi, bahkan kita bisa hidup jujur. Kita mau mengatakan, hey bro, iki ora apik aja diteruske. Ini nggak baik, jangan dilakukan lagi. Stop. Kembali pada Tuhan. Bukan yang, apa bro, aku memetai ngancani, aku melayang apa ya? Kalau sekarang nakalnya nakal apa sih ya? Mungkin wayo ngancani aku ngerokok apa ngombe, ngeri kan? Oh iya ayo tak ancani aku sahabatmu. Bukan seperti itu, saudara-saudara. No, itu salah besar. Sahabat bukan yang seperti itu. Tapi sahabat harus bisa mengarahkan sahabat. Menjadi sahabat harus memberikan kasih nyata Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, maka kita juga akan berikan kepada teman-teman kita. Menjadi sahabat dalam hal kebenaran, dalam hal yang baik, menjadi sahabat yang bisa dipercaya, menjadi sahabat yang mau memberikan dirinya untuk mendengarkan, sharing, bahkan untuk mengingatkan supaya kita tetap di jalan Tuhan. So, mari kita menjadi sahabat dengan sesama kita, dengan teman-teman kita. Kita punya banyak teman, tapi mari kita perlakukan teman-teman kita itu sebagai seorang sahabat. Perbanyak memiliki sahabat. Kalau hanya teman kita bisa punya banyak sekali, tapi sahabat ini memang susah. Tapi kita berharap Tuhan Yesus menginginkan kasihilah seorang akan yang lain. Tuhan tidak bilang 2 saja, 5 saja, 5, 4 atau 10 saja. No. Kasihilah seorang akan yang lain. Banyak orang. Kita punya teman banyak. Kasihilah merekanya semua. Terapkanlah kasih, terapkanlah persahabatan, rasa persahabatan kepada banyak orang, kepada teman-teman kita. Biarlah damai sejahtera Tuhan serta kita semua, kita bisa belajar melalui bagian ini, dan saya pun juga belajar bagaimana kita bisa mengikuti perintah Tuhan, kita menjadi sahabatnya Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dulu menjadi sahabat kita, dan kita menjadi sahabat bagi banyak teman-teman kita. Haleluya, amin. Mari kita mengakhiri untuk firman ini dengan kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat-Mu yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bagaimana Tuhan memberikan teladan sebagai seorang yang sahabat atas hidup kami, atas diri kami. Tuhan begitu mengenal kami, bahkan kepada hal-hal yang sangat kecil.
dan mendetail dalam kehidupan kami, Tuhan mengenal. Tapi kami terkadang yang tidak mengenal Tuhan karena kami tidak sering untuk bertemu dengan Tuhan melalui Bible reading, melalui membaca Alkitab, melalui persekutuan. Kami mungkin kurang Tuhan mengenal Engkau. Karena itu di waktu ini ajarkan kami untuk semakin dekat dengan Engkau supaya kami benar-benar bisa menjadi sahabat Tuhan. Tidak hanya Tuhan yang menyatakan sahabat kepada kami, tapi kami pun bisa menjadi benar-benar sahabat-Mu Tuhan. Terlebih dari itu Tuhan, mampukan kami untuk bisa menjadi sahabat bagi teman-teman kami. Mungkin dalam kehidupan kami sehari-hari ini, kami hanya memiliki 1 atau 2 orang sahabat. Kami memiliki banyak teman, tapi sahabat kami terbatas. Ajar kami Tuhan, supaya kami bisa menerapkan kasih yang menjadi pondasi dalam kehidupan kami. Kami bisa berlaku menjadi sahabat bagi teman-teman kami. Dan kami percaya teman-teman kami itu pun pada waktunya akan menjadi sahabat bagi kami. Terima kasih waktu ini. Ajarkan terus bagi kami untuk saling mengasihi supaya kami bisa menjadi sahabat terhadap yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur serta meteraikan firman ini dalam kehidupan kami menjadi rema dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Mas Ido atas firman-Nya. Gimana teman-teman, firman-Nya luar biasa sekali bukan? Wah, mantap. Mantap. Semoga firman-Nya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sebelum menutup komra kita pada hari ini, kita akan doa penutup. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga mulia, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menyertai persekutuan kami pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah Tuhan berkati, jauhkan dari mara bahaya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Untuk menutup komra kita pada hari ini, kita akan angkat satu pujian, yaitu Kasih-Nya Seperti Sungai. Seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Haleluya, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Haleluya, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti persekutuan kita pada hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.